Saya juga punya satu lagu buat kalian. Hayyalan saja. Hayyalan saja. Begitu. Kalau begitu kalian jangan marah. Kalian mau tangkap. Penista agama, tangkap ini penista. Apa kalian ini? Jadi jangan kalian kebanyakan halu ya teman-teman. Ayo. Ayo kita adil. Mau nggak adil? Kamu bahas agama Kristen boleh. Saya bahas agama kamu itu boleh juga. Kenapa tidak boleh? Kecuali saya fitnah Muhammad. Tunjukkan satu fitnah saya kepada Muhammad. Sanggup kalian? Tidak bakal sanggup. Gak bakal kalian sanggup menunjukkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Ibrahim Jackie. Ibrahim Jackie. Silakan Ibrahim Jackie. Ibrahim Jackie, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi Bang. Silakan. Ya. Muslim? Muslim ya. Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Yang saya sampaikan. Banyak mesti saya tanyakan sebenarnya nih. Apa itu Bang? Jadi ada yang bilang macam tadi bukan penista namanya tuh. Yang mana? Hayalan saja apa namanya? Hayalan saja apa? Iya, hayalan saja karena kalian terlalu banyak menghayal. Itu yang kamu yang berubah-ubah ayat itu. Merubah-rubah ayat. Itu yang katakan penista. Di mana saya merubah-rubah ayat? Saya tidak merubah-rubah ayat. Ketika Abdul Somad mengatakan, dengar. Ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir mengatakan begini, haleluya. Betul nggak Abdul Somad bilang begitu? Betul? Ya itu Abdul Somad. Bukan Nah, Islam, makanya saya bilang, itu Abdul Somad. iya, saya bilang itu hayalan saja. Hayalan saja. Saya bilang itu hayalan. Kenapa saya bilang hayalan? Dari mana? Sebentar. Kenapa saya bilang itu hayalan? Dari mana Abdul Somad tahu bahwa ada jin di situ ngomong haleluya? Dari mana dia tahu? Itu kan hayalan saja. Gimana? Coba patahkan argumen saya. Dari mana dia dapat itu? Iya tanya sama dia lah. Berarti kamu mengiyakan saya. Artinya kalian percaya kepada hayalan. Oh gimana? Tanyakan sama dia ngomong dia pun tanya sama saya gitu jadinya. Loh kok tanya? Waktu itu terjadi kehebohan. Tetapi majelis-majelis ulama Indonesia kumpul. Apa katanya? Itu tidak menista agama. Iya, kalau orang Islam, dan saya bilang, orang Islam kalau bahas Kristen namanya syiar dan dakwah. Sementara kalau orang Kristen bahas Islam namanya penistaan agama. Itu sudah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang mengingkari itu dia sama saja mengingkari kenyataan. Silakan. Ya saya harapkanlah janganlah begitu kalau live itu janganlah menghina-hina seperti itu. Itu aja saya minta sama kamu nih. Saya nggak suka tegang orang Islam. Menghinanya di mana Bang Ibrahim? Saya kan tidak menghina. Saya itu mengatakan sebagaimana orang Islam mengatakan.
Dan seringkali Gimana? aku dengar itu Edis itu selalu bilang hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja. Di mana di Loh, mana adanya itu bacaan ini seperti itu? bacaan itu kan itu hayalan Di saja mana kata adanya? Abdul Somad itu. Bukankah ucapan Abdul Somad itu hayalan saja? Yang dibilang Abdul Somad itu bukan hayalan saja. Yang dibilang Abdul Somad itu masalah salib. Bukan hayalan saja. Iya, Itu ketika Abdul Somad azan. mengatakan Azan orang Islam. haleluya. Makanya kamu Ketika dia mengatakan begitu, dari mana dia tahu itu? Makanya saya bilang sama Edis, kalau Edis selalu ngomong-ngomong macam tu, Edis nanti payah nanti diancam, payah nanti itu ancam tu. Sebab itu dah Nah, penghinaan kan bagi Muslim mulai seperti itu. ancam, penistaan agama. Makanya saya bilang orang menista Kita atau boleh tidak itu ditentukan oleh Majelis Tidak ada Ulama masalahnya. Indonesia. Al-Quran itu boleh dipegang bersama. Bang, yang memfitnah Al-Quran siapa? Di mana saya memfitnah Al-Quran? Saya mengatakan Itu tadi argumen fitnah, Abdul Somad itu hayalan saja. Gimana sih? Abdul Somad mengatakan itu hayalan saja. Ya, Hanya kebetulan nadanya saya buat nada-nada Islami. Nadanya saja yang saya buat nada Islami. Tidak ada saya mengatakan ini. Ketika Abdul Somad mengatakan haleluya, itu kan nada Kristiani. Nah, saya buat juga nada Islami. Hayalan saja. Gimana? Di mana menistanya? Kalau Abdul Somad tidak menista, maka saya pun tidak menista. Gimana sih? Makanya saya bilang juga lah, gantilah kita ngomong kan. Coba yang saya tanyakan kan, itu kan azan. Coba cari dalam azan itu di mana hayalan sajati di mana? Coba tengok, coba itu dulu. Saya bukan tidak Sama, mengatakan itu azan. Siapa yang bilang saya katakan itu azan? Yang bilang itu azan siapa? Saya tidak bilang itu azan. Diirama-iramakan tadi hayalan saja, apa namanya itu? Iya, iramanya mirip seperti azan, tetapi saya tidak bahas azan. Gimana sih? Saya tidak sedang membahas azan sama sekali. Saya mengatakan argumen Abdul Somad hayalan saja. Gimana sih kamu ini? Ada-ada saja lo kalian ini. Kalau orang Islam boleh nyanyi, mengapa kau Tuhankan manusia? Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Masa saya nggak boleh nyanyi? Saya juga boleh nyanyi. Mengapa kau Tuhankan Muhammad? Mengapa kau mempertuhankan dia? Sama bang, sama. Itu klaim Edis saja, tidak ada orang mentuhankan Nabi Muhammad, itu tidak ada. Tolong ingat baik-baik. Bang, saya sudah capek bang bahas itu. Orang Islam itu adalah umat yang mempertuhankan Muhammad. Tidak ada umat Islam yang mempertuhankan Nabi Muhammad, itu tidak ada. Mempertuhan itu apa sih? Nabi Muhammad itu Rasulullah. Iya, saya tahu. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Muhammad itu di dalam Al-Quran adalah seorang Nabi. Muhammad itu di dalam Al-Quran adalah seorang manusia. Pertanyaan saya, kenapa kalian tuhankan dia? Sudah tahu dia manusia yang tidak tahu apa yang akan diberbuat terhadapnya, kok kalian pertuhan dia? Kencingnya Muhammad diminum. Keringatnya Muhammad harum. Menjadi parfum 1000 bunga. Darahnya Muhammad diminum. Muhammad bahkan sudah meninggal, kalian panggil-panggil namanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, trung 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 trung, ya Rasulullah. Kalian itu memuji muliakan Muhammad, kalian bahkan membendewakan dia, mengkultuskan dia.
Tapi kalian tidak Ingat, sadar. Memuliakannya hanya sebagai nabi, sebagai utusan, Oke, sebagai sekarang rasul, begini. bukan sebagai Tuhan. Oke. Itu yang salah tuh kamu. Oke, coba dengarkan Bang. Dua Kamu yang ambo panjang kepala ambo ini ngomong sama Anda ini panjang kepala saya. Coba lihat, dengarkan ya Bang ya, dengarkan Bang. Ketika Anda melihat orang-orang Kristen di gereja, orang-orang Kristen di gereja ngapain? Mereka berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus. Begitu bernyanyi-nyanyi memuliakan Yesus. Ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Itu kan? Ketika orang Kristen di gereja memanggil-manggil nama Yesus, berseru-seru kepada Yesus, apa orang Islam bilang? Jangan kau menuhankan manusia. Mengapa kau menuhankan dia? Sementara orang Islam, mereka bukan di ruangan, mereka di jalan gelar tikar. Orang mau lewat putar balik lo, nggak tahu lo gue lagi nyembah Nabi gue Muhammad. Nah, ketika umat Islam gelar tikar di jalan, mereka mengucapkan hal yang kurang lebih sama. Ya Rasulullah, trung 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 trung. Ya Nabiullah, trung 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 trung. Ya Rasulullah, salam ala Nabi. Itu yang kalian lakukan. Bahkan tidak pernah ada orang Kristen minum air kencing Yesus. Gak pernah ada. Tapi orang Islam minum air kencing Muhammad. Tidak pernah ada orang Kristen berebut air bekas Yesus cuci tangan. Tidak pernah ada. Tapi umat Islam, kalau Muhammad cuci tangan, bekas cuci tangannya jadi rebutan orang Islam. Makanya saya bilang Bang, orang Islam lebih mempertuhankan Muhammad ketimbang orang Kristen mempertuhankan Yesus. Gantian-gantianlah. Silakan. Boleh dijawab. Silakan. Ya, Silakan. gantian kan. Kalau orang Kristen di gereja, memang semua orang Kristen mempertuhankan Yesus. Wajar umat Islam bilang itu umat Kristen sedang berdoa bertuhankan pada Yesus. Tapi kalau tidak jelas kata Edi tadi kan. Kalau umat Islam hanya Nabi Muhammad itu Rasul, ya Rasulullah, ya Nabiullah. Tidak ada dibilangnya Tuhan di situ. Jadi gara-gara nggak dibilang begitu maka namanya tidak dituhankan. Sebentar. Oke, gara-gara tidak dipanggil Tuhan. Sebentar, menurut logikamu, gara-gara tidak dipanggil Tuhan, maka tidak dituhankan. Itu menurut logikamu. Jadi dituhankan itu adalah menurut mulut. Betul? Betul? Saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu. Bukan. Sekarang bukan lagi. Yang bertuhan itu mulut. Nih. Ya, saya belum siap. Saya akan tunjukkan. Apakah mempertuhan itu harus ada? Apakah mempertuhan itu harus terucap dari mulut? Tidak perlu terucap dari mulut, tergantung perbuatan Anda. Nih, saya tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran ya. Apakah ada orang yang mengatakan, ya Tuhanku, wahai hawa nafsu? Nih, saya tunjukkan. Ini ada ayat di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Nih, lihat nih. Surat Al-Jadsiyah, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Udo Ibrahim Jaki, ada tidak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Itu orang-orang sesat. Bukan ada orang benar, tidak? Bukan perintah Allah. Ya, ada tidak orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ya nama. Kalau orang sesat mestilah ada kan? Ada. Nah, pertanyaan saya, kapan dia panggil hawa nafsunya Tuhan? Kapan dia panggil hawa nafsunya sebagai Tuhan?
Ya waktu dia sesat lah. Iya, kapan dia sebutkan, dia menuruti- ya Tuhanku hawa nafsu? Kalau dia- Kapan? Sebentar, saya balik dulu kamera saya nih. Aduh, bagaimana cara berpikir orang Islam ini bagaimana? Coba lihat ya. Ketika orang mempertuhankan hawa nafsu, apakah dia, ya Tuhanku hawa nafsu? Apakah begitu? Tidak. Apakah mereka berdoa, ya hawa nafsuku, kabulkanlah doaku, ya hawa nafsuku? Jadi mempertuhan itu tidak ditentukan oleh mulut, tetapi ditentukan oleh bagaimana Anda memperlakukan sesuatu. Ketika Anda sudah membuat diri Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu itu menjadi Tuhanmu menurut Al-Quran. Tanpa harus keluar dari mulutmu bahwa hawa nafsu itu Tuhanmu. Nah, Muhammad dipertuhan oleh orang Islam dengan cara bagaimana orang Islam memperlakukan dia. Kencingnya diminum, keringatnya jadi rebutan parfum. Makanya Muhammad itu Sai Baba versi kini. Sai Baba, tahu Sai Baba? Tahu Sai Baba? Jadi kalau kencing diminum itu Tuhan namanya dah. Kalau kamu sudah minumin kencingnya orang, keringatnya kamu ambil, kamu jilat-jilatin, terus bekas cuci-cuci tangannya kamu minumin, itu artinya kamu sudah mengkultuskan orang itu, kamu mendewakan, mentuhankan orang itu. Bahkan kau sebut-sebut namanya di dalam sholatmu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad. Kalian boleh begitu kan? Kalian panggil-panggil persis seperti orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus. Tetapi orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Tidak ada murid-murid dari Tuhan Yesus minum air kencing Yesus, nggak ada. Tidak ada murid-murid minum bekas cucian tangan Yesus, nggak ada. Tetapi umat muslim minum bekas cucian tangannya Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad itu adalah berhala yang diberhalakan orang Islam. Tapi kalian tidak mau ngaku, kalian tidak mau sadar. Kalian menggunakan standar ganda. Ketika orang Kristen memperlakukan Yesus, memuliakan Yesus, kalian bilang mempertuhankan. Ketika umat Islam melakukan hal seperti itu, kalian gak ngaku menuhankan. Coba jujur kepada diri sendiri. Idis dengarlah. Idis dengar orang Kristen bagaimana berdoa kepada Yesus kan? Ya Tuhan kan? Coba, apakah kalian tidak mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul nggak kalian mengucapkan begitu? Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Oke. Sebagai Rasul. Ketika kamu berkata-kata kepada Muhammad, Muhammad ada di mana? Maksudnya? Waktu abang sholat kan dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Betul nggak? Ya. Oke, ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Anda mengucapkan itu kepada Muhammad, Anda yakin Muhammad mendengar nggak? Meninggal dunia. Mendengar nggak? Mendengarlah dia. Oke, berarti Anda punya keyakinan bahwa orang mati, orang yang sudah di dalam kubur, dia maha mendengar, betul? Dia tahu enggak yang mati itu siapa? Apakah Muhammad masih hidup? Yang mati itu jasadnya. Jasadnya yang mati itu. Berarti Muhammad maha mendengar? Rohnya masih hidup. Iya, berarti Muhammad maha mendengar. Meninggal. Masih hidup kalau mendengar. Apakah ketika kamu mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu wahai nabi, dia mendengar gak? Kalau nggak mendengar itu apa diucapkan? Oke, berarti kamu mengimani bahwa Muhammad maha mendengar, betul?
Ya Muhammad yang ngalih sebagai rasul. Ingat baik-baik. Makanya Jangan saya diperdengar bilang lagi. ketika kami beriman, Yesus kami hidup, dia bangkit mengalahkan maut. Dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kami ketika Yesus naik ke surga. Nah Muhammad bukan naik ke surga, dia turun ke kuburan. Tapi kamu berseru-seru kepada orang dalam kubur. Bukankah kamu berseru-seru kepada dia yang ada dalam kubur? Ini saya pertanyaan ada satu nih kan. Saya ada pertanyaan. Silakan. Jadi selalu saya dengar membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, ya. Kenapa dia tidak bandingkan dengan Rasul Kristen, Nabi Muhammad? Bang, Rasul Paulus, Rasul Muhammad dengan Rasul Paulus saja tidak level. Justru Muhammad itu bahkan dengan Rasul Paulus saja tidak level. Menjadi pertanyaannya begini, kenapa kamu memperlakukan Muhammad, membuat Muhammad mempertuhan Muhammad? Itu yang harus kau perlakukan demikian itu adalah Yesus. Yang harus kau pertuhan, yang harus kau jadikan Tuhan junjungan pemimpin itu adalah Yesus, bukan Muhammad, Ibrahim. Kok Yesus pula yang menciptakan langit dan bumi itu Allah? Kok Yesus Anda kok baru lahir menciptakan langit dan bumi si ketinggian? Bang, itu nanti debat kusir. Kalau kamu berdebat soal siapa yang menciptakan langit dan bumi, semua mengklaim menciptakan langit dan bumi, nanti ujung-ujungnya debat kusir. Kamu debat begitu cocoknya sama Mikana. Cocok sama Mikana sana. Kamu debat siapa pencipta langit dan bumi. Sampai besok pagi kalian gitu. Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya. Tuhan saya menciptakan langit dan bukan. Tuhan saya bukan. Tuhan saya. Tuhan. Oh bukan. Tuhan kamu. Tuhan. Bukan. Tuhan kamu. Itu. Kita di sini bukan debat kusir, Bang. Kamu mengklaim yang menciptakan langit dan bumi. Kita di sini membahas apa-apa yang bisa kita logikakan. Coba sekarang saya tanya. Betul tidak kamu mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Anda mengucapkan begitu dan Anda sudah akui. Anda mengucapkan kepada Muhammad dan Anda akui Muhammad maha mendengar. Sedangkan fakta di lapangan Muhammad ada di kuburan, betul? Betul nggak? Ya. Nah, berarti umat apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Bukan berseru kepada mayat dalam kubur. Anda berseru nggak kepada Muhammad? Anda berseru nggak kepada Muhammad? Nabi Muhammad itu yang mati itu jasadnya, rohnya tidak mati. Muhammad sudah mati di dalam kubur, betul atau salah? Jasadnya, betul. Oke, dan kalian berseru-seru kepada dia, betul? Kepada Nabi Muhammad. Iya, artinya kan Ya. Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Meninggal dunia. Udah Bang, jangan dipaksakan lah. Saya cuma mau berpesan kepada Anda begini, Bang Zaki. Saya adalah orang yang telah mempelajari Islam dan Kristen. 13 tahun lamanya. Saya tidak mau kata orang, kata pendeta, kata ustadz. Saya nggak mau katanya-katanya. Enak aja lu ngatur-ngatur saya katanya-katanya. Saya baca, saya pelajari, saya telusuri, saya teliti mendalam. Saya habiskan waktu 13 tahun untuk mempelajari. Kesimpulannya apa Bang? Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang pantas, yang layak Anda ikuti. Bukan orang dalam kubur. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Kami tidak umat Islam. Kenapa kalian malah mengikuti orang mati di kuburan? Sadar, bangun. Woi, bangun, Slim, bangun. Sahur, bangun. Jadi, tolong dengarlah. Ini saya mau cerita sedikit lah. Silakan. Jadi kan selalu bilang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari tentang Al-Quran lah, ya kan? Malahan 13 tahun, ya.
Kata dia selalu saya dengar, saya selalu ikut masalah apa ini kan. Tapi yang siapa kan, Edis maksudnya tentang Al-Quran, yang mendalamnya dia tidak pelajari. Cuma yang Edis pelajari tentang Al-Quran, bagaimana cara menyerongkan, bagaimana cara membengkokkan, itu aja pikiran Edis Di mana yang pelajari. Di mana yang saya bengkokkan? Di mana yang saya bengkokkan? Itu semua yang di framing-framing yang Edis apa kan, itu di framing-framing seperti itu, dibengkok-bengkokkan namanya. Tidak ada yang benar satu. Iya, yang mana? Satu contoh, Bang Zaki. Satu contoh yang saya bengkokkan itu apa? Ya cinta mempertuhankan Nabi Muhammad lah. Itu kan alamak Jang, itu lagi diulang. Udah tidur dulu lah Bang lah, pusing pala saya Bang. Udah dijelaskan tadi. Dengar dulu. Mesti dengar lah kan. Coba Edis membengkok-bengkokkan itu dari dulu kan, udah berapa Islam yang menjawab bahwa Bang, Nabi Muhammad itu hanya Rasul. Mengenai diskusi apakah umat Islam mempertuhankan Muhammad, itu sudah clear dan sudah diakui oleh lawan debat saya sendiri. Lawan debat saya ketika saya membahas isu ini, sebentar ya, saya putarkan videonya sama Anda nih. Lawan debat saya mengakui dan mengiyakan. Mereka jelas-jelas, aduh sebentar, ini HP saya sebentar. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Nih, sebentar. Memang luar biasa sekali ya mereka ini. Tidak mengakui mereka. Padahal udah jelas sekali. Sungguh nekat yang nyata. Nih, ketika saya berdebat dengan seorang Muslim mengenai apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Islam atau Tuhannya orang Islam. Beberapa orang, ada 4 atau 5 orang yang saya upload, belum yang nggak saya upload, mengakui Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Dengarkan baik-baik Bang, dengarkan baik-baik. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Rob kalian ada 2. Nih, perhatikan. Nih, lagi nih. Bukan cuma 1 Bang yang mengakui itu. Perhatikan, nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Jadi silakan Bang. Secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Rob kalian. Tuhan kalian. Udah, saya rasa itu saja Bang. Belajar dulu agama Islam baru naik lagi ke sini. Oke? Itu belum dijawab lagi. Besok lagi Bang. Saya sudah lelah dan capek. Bang, saya sudah lelah. Capek saya berbicara nonstop terus 3 jam. 3 jam Bang. Saya sudah Aku soalnya yang bilang umat Islam tadi yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan tadi, saya mau berdebat sama dia. Oke. Namanya adalah Tasik Ngaji. Dia punya channel YouTube, followersnya, subscribersnya hampir 1 juta. Kemudian Yusuf PI, dia live. Gini Bang, gini. Yusuf PI saya nggak tahu, teman-teman dia live nggak Yusuf PI? Gini, berani nggak abis ini abang naik ke Yusuf PI bilang begini, benar nggak secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rabb kita? Tanya sama Yusuf PI, tanya sama Daman Al-Mantiki, tanya sama Tasik Ngaji, tanya sama pakar-pakar agama Islam. Di Daman tadi aku mau jumpa sama dia, naikkan dia. Oke, Daman Al-Mantiki, klik saja channelnya, ada channelnya dia. Silakan naik sana. Dia sering live itu. Dia punya umat Islam macam itu. Aku benci dan suka orang seperti dia tuh. Apalagi bagaimana Anda katakan dia penyesat, justru dia itu ngerti agama Islam. Aduh. Oke, Bang Jeki Ibrahim kita sambung lagi besok ya. Oke, terima kasih Bang Jeki Ibrahim. Saya turunkan ya. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah ya.
Gitu. Oke teman-teman, sampailah kita kepada penghujung acara kita teman-teman. Ya demikianlah diskusi kita, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya, seperti itu. Sekali lagi kepada pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian, kita ada program. Program kita adalah apa? Program kita mendirikan markas atau rumah apologet. Jadi teman-teman ada kolekte atau persembahan. Ya, jadi kolekte dan persembahan bukan cuma di gereja doang. Kalau Pak Pendeta khotbah di gereja 30 menit selesai, saya 3 jam. Walaupun khotbah saya kepada umat muslim. Jadi lebih challenging ya. Kalau khotbah dengan orang Kristen biasanya manggut-manggut saja. Tapi kalau khotbah sama orang muslim ya pasti ada perlawanan. Begitu. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa berpartisipasi mendirikan rumah apologet gitu ya, yang tertera di layar. Silakan saja tangkap layarnya teman-teman. Pastikan teman-teman kalau mau mensupport rumah apologet ke yang tertera di layar. Ya, teman-teman ada banyak di luaran sana akun-akun Edis TV yang palsu. Ya, dia ingin mencoba melakukan penipuan begitu ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman ketemu dengan akun Edis TV tapi bukan asli. Yang asli adalah yang kalian lihat sekarang di layar ini. Ya, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Ya, kalau kita ngomongin kolekte atau persembahan memang langsung banyak orang yang melarikan diri. Itu udah 4.000 orang lari hilang. Iya, oke, saya rasa begitu saja teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga di diskusi-diskusi selanjutnya semakin baik ya teman-teman ya. Kita berharap sama-sama kita ini hanya diskusi saja ya, debat saja. Tanpa ada maki-maki ataupun saling hujat. Seperti itu saya rasa teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.